Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Oke, baik sebelum kita mulai perkuliahan, walaupun tadi sudah diawali dengan presensi, kita mulai kegiatan perkuliahan kita di Zoom ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mau minta tolong kepada Niwayan Mika untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, Bu Mada, Bu Hanik, dan teman-teman, mari sebelum mengawali perkuliahan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin secara universal. Untuk teman-teman yang lain, silahkan menyesuaikan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkah-Mu sehingga kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat, sehingga bisa melaksanakan perkuliahan hari ini. Restuilah kami, semoga pikiran kami bersih dan jernih sehingga bisa menerima perkuliahan hari ini dengan baik. Restuilah dan berkatilah kedua dosen pengampu kami, Bu Mada dan Bu Hanik, semoga selalu berada dalam. Terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi. Amin. Terima kasih. Panggilannya tuh apa ya? Wayan atau Mika? Ami, Bu. Oh, Ami. Oke. Yeah. Lama kita tidak berjumpa ya dengan kelas C ini. Terakhir dulu waktu mata kuliah apa ya? Sudah beberapa semester sepertinya ya, tidak bertemu dengan saya. Oke, baik. Sebelum kita lihat seperti apa perkuliahan desain pembelajaran matematika, nah mungkin kita diskusikan dulu beberapa hal yang perlu disepakati dalam perkuliahan ini. Oke, supaya memudahkan, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Tempat saya belum. Belum. Sekarang sudah terlihat, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Nah, sebelumnya, siapakah dosen Anda? Tentu kalian sudah kenal ya dengan saya dan Bu Hani. Kelas saya sudah pernah. Dengan Bu Hani sudah pernah atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Semester kemarin atau sudah agak lama? Kemarin, Bu. Oh, semester kemarin. Di mata kuliah pembelajaran matematika SMA ya? Betul, Bu. Oke. Kelas C dengan Bu Hani, A dan B dengan saya ya. Oke, baik. Tapi di kelas C ini ternyata ada beberapa teman ya yang dari kelas lain. Tadi ada Intan dan Leo dari kelas A ya. Halo, halo. Iya, Bu. Tapi semua sudah kenal kan? Sudah, Bu. Sudah ya, oke baik. Nah, saya dan Bu Hani, kami akan mengajar secara tim di kelas ini, di kelas C. Nah, mungkin nanti saat Zoom kalau Bu Hani bisa juga akan ikut, tapi secara pembagiannya itu saya akan mengajar dari awal hingga pertengahan saat UTS, kemudian nanti setelah UTS dilanjutkan dengan Bu Hani sampai akhir gitu. Nah, sekarang kita bahas beberapa kesepakatan kelas. Walaupun ini kelas daring, tentu baik kalau kita kesepakati beberapa hal ya, supaya enak menjalani kuliahnya. Yang pertama tentang tatap muka. Walaupun via Zoom kan ini tatap muka virtual ya. Nah, saat pertemuan dengan Zoom, nah
Jika tidak ada kendala, silakan menyalakan kamera. Jadi kameranya di-on-kan. Kecuali kalau misalnya ya, sinyalnya kurang bagus atau bagaimana, boleh kameranya di-off-kan. Nah, saat pertemuan dengan Zoom, jika kalian on kamera, gunakan pakaian yang atau kemeja gitu ya, kemeja yang rapi. Gitu. Jadi kita dipermudah bisa bertemu secara virtual dengan Zoom, tapi tentu tetap dalam suasana perkuliahan, maka jika kameranya on, baik menggunakan kemeja yang rapi. Gitu. Kemudian tentang keterlambatan. Toleransi ya, toleransi keterlambatan kuliah. Nah, presensi ini, presensi utama itu kan salah satunya ada di LMS, sudah ada ya, setiap hari Selasa dan Rabu ya, kelas C itu. Nah, presensi itu akan dibuka 10 menit sebelum kuliah dimulai. Jadi misal ini hari Selasa, kuliah mulai jam 9, jam 8.50 itu kalian sudah mulai bisa membuka presensi. Dan di sana ditutup jam 20 menit setelah pembelajaran mulai. Jadi kalau Selasa berarti 9.20 itu sudah ditutup presensinya. Maka sebaiknya memang di awal perkuliahan kalian melakukan presensi melalui LMS. Jadi toleransi keterlambatannya 20 menit. Ini jauh lebih banyak daripada pas tatap muka langsung kan. Kalau luring malah hanya 15 menit ya. Nah, kalau misalnya presensinya sudah ditutup gimana? Ya berarti kan sudah nggak bisa melakukan presensi, tapi kalian tetap bisa mengikuti kuliah, hanya saja dianggap tidak masuk atau absen. Jadi jika lebih dari itu, maka boleh ikut kuliah, tapi dianggap absen. Absen itu tidak masuk ya. Kemudian berikutnya, nah terkait kehadiran juga, minimal kehadiran itu minimal 75% ya, 75% dari banyaknya jumlah pertemuan. Nah, untuk kuliah desain itu kan 4 SKS seminggu 2 kali. Jadi kalau idealnya itu 2 kali 16 pertemuan ya, 32 kali kita akan ketemu. Ya, kira-kira 75% dari itu. Hanya saja semester genap itu agak membahagiakan bagi mahasiswa. Kenapa? Karena banyak tanggal merahnya ya. Sudah melihat kalender? Oh, belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, di sini boleh dicek. Ternyata banyak tanggal merahnya ya. Tapi kelas C itu kalau nggak salah 3 atau apa. Di akhir-akhir itu ada Idul Fitri, kemudian apa Waisak atau apa gitu, saya lupa. Nah, nanti silahkan dicek. Kemudian minimal kehadiran 75%. Nah, kalau tidak gimana? Ya, sesuai dengan peraturan akademik, kalau tidak memenuhi 75%, maka nilainya S. Kemudian, apa lagi? Nah, kehadiran itu tidak masuk penilaian ya, bukan, oh kalau hadir terus berarti nilainya bagus. Enggak, tapi kehadiran itu kan wajib ya. Kalau mahasiswa itu ya wajib hadir mengikuti kuliah. Yang dinilai bukan itu, tapi nanti ada keaktifan, presentasi, dan lain-lain. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ya. Nah, tapi mungkin selain presensi melalui LMS, seperti tadi bisa juga melalui swafoto atau nanti ada lagi apa gitu. Tapi tidak setiap hari tentu. Yang setiap hari dilakukan presensi melalui LMS. Mungkin sementara ini dulu, atau ada yang perlu ditambahkan mungkin? Belum?
udah kayak. Oke. Sementara cukup ya. Bu Hani, apakah sudah bergabung di Zoom ya? Oh, belum ya? Oke. Berarti sementara ini dulu kesepakatan kita. Kalau tidak ada yang bertanya atau menanggapi, berarti setuju semua ya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik. Kalau sudah, selanjutnya mari kita lihat RPS dan silabus. Nah, sebenarnya RPS dan silabus itu sudah saya unggah juga di LMS. Nah, apakah sudah dilihat LMS-nya? Sudah di-download? Sudah diunduh? Udah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Sudah dilihat? Belum. Belum. Sudah diunduh, tapi yang penting diunduh dulu aja ya. Melihatnya kapan-kapan. Oke, baik. Kalau gitu, kita lihat bersama supaya RPS. Oke. Nah, ini RPS kita tentang desain pembelajaran matematika SMA dan SMK. Nah, pada mata kuliah ini, apa sih yang akan kalian lakukan? Mata kuliah ini mengkaji teori dan prinsip desain pembelajaran matematika SMA dan SMK yang mencakup kajian tentang pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran matematika. Kemudian kajian tentang prinsip-prinsip penilaian, baik proses maupun hasil belajar sesuai dengan karakter mata pelajaran matematika sekolah menengah. Kemudian merancang penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Kajian tentang komponen, proses penyusunan, dan praktik merancang perencanaan pembelajaran matematika SMA dan SMK sesuai kurikulum terkini, mulai dari penentuan minggu efektif, program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dan ini tentu menyesuaikan kurikulum. Nah, saat ini kurikulum di sekolah itu masih kurikulum K13 ya. Sambil pemerintah sudah mulai menggaungkan nih Merdeka Belajar. Nah, dan juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi pembelajaran di sekolah yang biasanya luring sekarang menjadi daring. Nah, maka tentu dalam kuliah desain pembelajaran matematika SMA dan SMK ini juga menyesuaikan dengan itu. Nanti tagihan akhir dari mata kuliah ini kalian akan membuat perangkat pembelajaran yaitu berupa RPP dengan kelengkapannya. Namun karena ini juga pembelajaran daring, maka nanti kalian juga belajar bagaimana menyusun Learning Management System atau LMS. Tentu kerjanya nggak sendiri, tapi berkelompok ya, tenang saja. Kemudian kita lihat materi-materinya apa saja. Jadi di awal itu ada hierarki pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, di sana ada konstruktivisme, kontekstual, realistik, saintifik misalnya. Kemudian ada metode pembelajaran seperti demonstrasi, diskusi, presentasi, simulasi, ekspositori, penugasan, dan tanya jawab. Lalu juga ada model pembelajaran. Misalnya ada model pembelajaran kooperatif, inquiry, problem-based learning, project-based learning. Nah, yang mungkin kalian dulu juga sudah pernah belajar ini waktu desain pembelajaran matematika SMP. Sudah? Desain pembelajaran SMP semester 4 ya?
tahun Iya. yang lalu. Nah, oke, mungkin lupa-lupa ingat ya. Tapi mungkin sepertinya sudah menyinggung masalah pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Hanya saja yang sering dibingungkan itu apa sih bedanya model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, nanti juga ada strategi pembelajaran, mungkin ada teknik pembelajaran. Nah, bedanya dari masing-masing itu apa? Nanti kita akan bahas di awal-awal pertemuan kita. Kemudian lanjut ke media pembelajaran matematika. Nah, di mata kuliah media dan teknologi pembelajaran matematika, kalian sudah belajar kan menyusun media pembelajaran. Nah, di sini kita juga akan lebih memperdalam lagi kira-kira media yang sekarang cocok untuk anak SMA itu apa sih? Nah, mungkin terkait game, kuis, dan lain-lain. Lalu nanti juga ada UTS, kemudian ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu tidak hanya penilaian kognitif atau ulangan harian kalau biasanya di sekolah, tetapi juga yang non-tes. Kalau ulangan itu kan biasanya berupa tes ya. Tes pun ada macam-macam. Kemudian ada non-tes nanti seperti lembar observasi, wawancara, angket, kuesioner, dan lain-lain. Kalian juga akan belajar untuk merancang tes dan non-tes itu, lalu melakukan validitas dan reliabilitas, melakukan validasi nanti, kemudian menghitung daya beda dan tingkat kesukaran. Nah, jadi selain merancang, berarti nanti juga tes dan non-tes, yang instrumen yang sudah dikembangkan nanti coba diujikan ke siswa. Baru nanti setelah itu belajar merancang perangkat pembelajaran secara lengkap sebagai tagihan akhir. Dan tentu ada USIP 2 dan juga UAS. Gitu. Nah, untuk buku sumbernya banyak. Nanti tergantung pas kita belajar apa. Misalnya ada saat belajar tes bisa menggunakan bukunya Aswar, non-tes juga bisa, kemudian bukunya Supraktikna, kemudian bahan-bahan lain terkait kurikulum 2013. KTSP juga masih diperlukan. Kemudian terkait model-model pembelajaran dan lain-lain. Nah, kalian bisa mulai mengunduh sekarang. Kalau misalnya seperti peraturan menteri seperti itu bisa mulai diunduh dari sekarang. Gitu. Ini adalah kira-kira gambaran pembelajaran kita selama 1 semester. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Belum ada? Belum ada, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan ke silabus. Coba kita lihat silabus. Oke, silabusnya. Nah, terkait penilaian. Nah, penilaiannya nanti itu ada beberapa komponen, ada tugas-tugas baik mandiri maupun kelompok, kemudian ada UTS, ada USIP 2, ada UAS, dan juga penilaian keterlibatan atau keaktifan. Nah, tugas-tugas itu tentu tidak hanya satu, ada beberapa. Salah satunya tadi untuk mengkaji model model, metode, dan pendekatan di awal. Lalu untuk UTS-nya nanti kemungkinan berupa tes tertulis. Kemudian untuk USIP 2 itu berupa proyek, untuk UAS juga berupa proyek. Dan juga di sini keterlibatan atau keaktifan kalian itu juga dinilai. Jadi seperti biasanya saat pertemuan jika ada diskusi, kalian bertanya, kemudian menjawab, itu tentu akan
akan ikut disertakan dalam penilaian. Kami berharap semua mahasiswa turut aktif dalam pembelajaran. Gitu. Baik saat diskusi di Zoom, atau saat diskusi melalui WA Group, atau diskusi di LMS. Nah, itu semuanya diharapkan untuk terlibat aktif. Sementara ini penilaiannya. Ada pertanyaan? Nah, file-file lengkapnya kalian bisa unduh di LMS. Jadi, kalau nanti ada file-file yang perlu, kami akan unggah di LMS ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop share-nya. Nah, kemudian pada pertemuan pertama ini, itu kami juga ingin kalian mengerjakan pretest. Pretestnya apa? Pretestnya adalah soal setipe atau semacam AKM. Ada yang pernah mendengar istilah AKM? Ya, Teresia Pascalia. Oke, mungkin Teresia sedang kurang bagus sinyalnya ya. AKM itu Assessment Kompetensi Minimum. Jadi sekarang kan pada kepemimpinan Mas Menteri, nah, sekarang panggilnya bukan Pak Menteri ya, Mas Menteri Pendidikan itu menggalakkan istilahnya kurikulum Merdeka Belajar, kemudian menghapuskan apa? Ujian nasional ya, diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Nah, jadi tesnya itu nanti lebih ke numerasi dan literasi. Nah, seperti apa? Nanti supaya kalian juga tahu seperti apa sih tes AKM itu. Sebentar. Oke, maaf tadi menunggu sebentar karena Bu Hani itu ingin bergabung dengan Zoom, tapi beliau
bingung mencari linknya, jadi saya harus mengirimkan link Zoom-nya terlebih dahulu. Nah, nanti ada sekitar berapa ya? 10 soal kalau nggak salah. 10 soal yang dikerjakan dalam waktu 30-40 menit. Nah, soalnya mudah kok. Hanya saja di sana memang ada literasi, jadi harus jeli dalam membaca gitu. Nah, kita menunggu Bu Hani sebentar karena beliau ingin menyapa kalian. Masih belum hadir ya. Oke. Iya, betul, ada 10 soal. Ada 10 soal, nanti dijawab melalui Google Form. Mungkin sedang ini ya, mencoba masuk. Sebelumnya ada pertanyaan nggak dari teman-teman terkait perkuliahan? Ibu, Ya, Niwaya. untuk RPS-nya boleh di-upload juga, Bu, karena yang di LMS sementara ini baru silabusnya aja. Oh, baru silabus ya? Kemarin saya Iya. coba ya, Pak. Oh, padahal ada 2 file yang saya unggah kemarin. Tapi ternyata yang muncul 1 ya. Baik, nanti akan saya unggah juga ya. Terima kasih Ami sudah mengingatkan. Ternyata Terima kalau kasih upload juga, Bu. 2 hanya muncul salah 1 ya di LMS. Oke. Gimana ini Ibu Hani belum masuk? Mada, saya mau tanya. Ya, Leo. Besok kita membahas RPP-nya itu yang 1 lembar atau yang versi lama, Bu? Oh. Oke, terima kasih. RPP yang kita buat besok yang lengkap ya, bukan yang singkat 1 lembar. Kenapa? Karena kalau 1 lembar itu kan sebenarnya ringkasan, hanya ringkasan garis besar pembelajarannya itu seperti apa. Nah, kalian belajar membuat yang lengkap saja. Nanti kalau membuat 1 lembar itu kan mudah, tinggal diringkas saja. Gitu. Walaupun ada wacana RPP 1 lembar ya. Tapi untuk perkuliahan ini kita buatnya RPP yang lengkap. Oh ya, Bu, sebenarnya kalau di sekolah itu RPP 1 lembar itu apakah sudah digunakan atau belum? Nah, kalau digunakan itu digunakan pas kapan aja, terus RPP yang lengkap itu digunakan pas kapan gitu, Bu? Gitu. Jadi RPP 1 lembar itu kan istilahnya dicetuskan oleh Mas Menteri yang baru gitu ya. Kenapa sih kok namanya RPP 1 lembar? Jadi karena Mas Menteri itu berharap guru-guru itu tidak sibuk secara administratif. Jadi maunya guru-guru itu lebih fokus bagaimana sih membangun pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif gitu. Bukan yang textbook. Jadi selama ini kan mungkin guru lebih ke urut-urutan materi begitu, kemudian sibuk dengan penilaian administratif dari dinas tentang RPP-nya. Nah, harapannya itu bikin istilahnya RPP 1 lembar itu bukan diterjemahkan benar-benar harus lembar gitu ya, tapi yang singkat menggambarkan bagaimana
proses pembelajarannya gitu. Tidak rigid seperti yang kemarin-kemarin. Maunya Mas Menteri itu seperti itu. Jadi lebih fokus ke kelasnya, bagaimana sih kegiatan pembelajaran yang menarik, yang tidak membosankan, seperti itu. Cuman guru-guru malah jadi heboh dengan RPP 1 lembar ini. Aduh, gimana nih yang biasanya banyak banget harus diringkas jadi 1 lembar, malah nanggepinnya seperti itu. Halo Bu Hani, sudah bergabung dengan kami. Oke, barusan Leo menanyakan Bu tentang gimana sih RPP 1 lembar itu Bu. Lalu di mata kuliah ini kita membuatnya 1 lembar atau yang lengkap. Kapan sih menggunakan RPP 1 lembar? Begitu tadi. Nah, kemudian silakan Ibu Hani menyampaikan mungkin beberapa hal terkait perkuliahan ini dan juga mengantar mahasiswa untuk melakukan pretest. Masih di-mute, Ibu. Baik, selamat pagi Bu Mada dan teman-teman. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat semua ya. Ya, Bu. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Bu Mada. Mungkin Ibu melengkapi saja. Jadi dari perkuliahan sebelumnya, pembelajaran matematika SMA, itu kami masih menangkap bahwa penguasaan materi matematika secara komprehensif itu masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi ini kalau dicek sampai kecil-kecil gitu, nanti kalau kalian mikro masih semester Sekarang. tahun depan ya? Semester ini. Oh, semester ini barengan ini ya? Iya. Oh ya. Semoga menjadi lebih hangat ya. Lagi belajar sambil sembari untuk mengajar gitu ya. Biasanya nanti akan kelihatan ketika kalian mikro itu mengajarnya kan cuman sedikit. Nah, cuman sedikit tapi detail gitu. Nah, itu akan kelihatan misal hal kecil yang ternyata terlewatkan di waktu kemarin. Kalau kemarin kan pembelajaran mat SMA itu waktunya cuma sebentar, 1 semester. Tapi yang mau digali itu maunya semuanya gitu ya. Semua materi matematika SMA maunya ya. Kita kan suka banyak mau gitu ya. Nah, sehingga ternyata ya nggak bisa nggak bisa tercover semuanya, sehingga kalau kita cek satu-satu itu nanti akan kelihatan, oh yang ini kok terlewatkan, ini terlewatkan begitu. Jadi nanti pada saat kalian akan merancang materi, merancang perangkat di tengah semester yang belakang, itu kita akan sambil melihat lebih detail ya materi-materi matematika SMA yang kalian kemarin masih kurang kurang komprehensif pemahamannya, maksudnya kurang menyeluruh begitu, itu akan coba kita gali lagi secara singkat ya, karena sebenarnya core bisnisnya dari mata kuliah ini itu perangkat. Padahal di dalam perangkat itu kan butuh tahu model pembelajarannya seperti apa, menggunakan pendekatan apa, kemudian metodenya nanti bagaimana, lalu teknik-tekniknya seperti apa. Terus kalau kita pakai online begini, pendekatan ke siswa lalu bagaimana, semacam itu tuh akan kita pelajari. Lalu juga yang paling penting penilaiannya bagaimana, ya penilaian dalam perkuliahannya ini. Pas kalian merancang pembelajaran matematika SMA itu penilaiannya seperti apa, itu juga akan kita pelajari. Nah, harapannya nanti setelah mata kuliah ini selesai, kalian diharapkan sudah bisa merancang sebuah pembelajaran yang lengkap, yang komplit. Dari sisi metodenya tahu, modelnya tahu, penilaiannya tahu, dan yang tidak kalah penting, yang ini juga sering didengung-dengungkan oleh guru-guru di sekolah adalah penguasaan materi. Jadi content knowledge-nya itu. Kalau cara mengajarnya sudah bagus, metodenya sudah inovatif, begitu ya. Tapi penguasaan materinya kurang, ini akan sangat disayangkan. Nah, jadi secara komplit ya, harapannya dari mata kuliah ini
kalian sungguh menguasai itu dengan komprehensif, lengkap gitu. Nah, sekarang yang kalau kalian tadi melanjutkan Bu Mada yang mengatakan harapan Mas Menteri, kalian mungkin juga mendengar bahwa UN dihapuskan ya. Tahu ya? Iya, Bu. Ya, UN dihapus gantinya adalah AN. Nggak sekedar U ganti A gitu ya. Tapi itu juga menimbulkan kegaduhan tersendiri. Asesmen nasional. Yang diantaranya ada yang namanya asesmen kemampuan minimal. Jadi kemampuan minimalnya itu apa sih? Harus tahu literasi bahasa maupun literasi matematika. Kenapa? Karena dua hal ini sangat sangat berguna bagi seseorang untuk kehidupannya. Maksudnya itu kalau misalnya kita belajar matematika ya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari kan kalian ketemunya nggak tiba-tiba misalnya persamaan linear gitu ya. Tapi ada permasalahan yang itu bisa kita bawa ke persamaan linear. Permasalahannya permasalahan kehidupan. Misalnya yang berkaitan dengan persamaan linear paling banyak itu apa? Belanja ya. Misalnya mau belanja cuman bawa uang 200.000 tapi mau membeli 3 barang misalnya. 3 barangnya apa ya? Bisa aja kalau misalkan stationery ya barangnya misalnya buku, pensil, mungkin sekarang sudah jarang dipakai ya. Kalian jarang menggunakan alat tulis ya sekarang ya. Alat ketik-ketik ya dipakainya. Atau mungkin ke mall beli baju, celana, topi misalnya. Nah, kayak gitu-gitu. Itu supaya uang itu cukup, bagaimana caranya memanfaatkan. Kayak gitu. Itu kan persamaan linear. Atau mungkin yang lain apa ya, program linear ya, melihat keuntungan pedagang itu mau cari untung dengan modal sekian, jual barang ini bagaimana caranya ya, kayak gitu. Itu kan yang ditemukan tidak tiba-tiba ada program linearnya, tapi permasalahannya dulu. Permasalahannya ada, oh kalau ditarik ke matematika ini diselesaikan bisa dengan program linear. Kadang-kadang nggak pakai apa-apa, tapi logika matematika gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Mas Menteri itu, orang harus bagus literasinya. Jadi kalau membaca, seringkali kan kalau anak-anak sekarang tuh, murid-murid itu ya, kalau mahasiswa mungkin enggak ya, semoga ya. Kalau anak-anak sekarang kalau membaca soal yang panjang-panjang, aduh males banget, ini maunya apa sih sebenarnya? Ini operasinya mau apa? Perkalian, apa penjumlahan, apa pembagian? Kadang begitu. Kalian yang sudah mulai ngelesin, kadang kan anak-anak tuh nanyanya, ini ditambah apa dikurangi mas, mbak? Dikali apa dibagi gitu kan? Nggak mau baca detail gitu. Ini maksud dari soalnya itu apa? Nah, seperti itu. Nah, harapannya setiap siswa, juga mahasiswa ya, dan juga guru-guru itu literasinya bagus. Jadi kalau suruh membaca itu nggak ogah gitu loh. Ya. Maka di sekolah-sekolah, mungkin yang kalian kemarin PLP itu ada sekolah yang menerapkan literasi membaca. Jadi sebelum pelajaran dimulai ada literasi membaca. Itu apa sih? Supaya orang tahan dengan 15 menit membaca. Nah, gitu. Kan kadang sekarang jarang ya carinya yang pintas-pintas, yang cepet-cepet. Kalau harus membaca dulu panjang-panjang, males. Nah, itu yang sekarang justru malah ditekankan karena permasalahan dalam kehidupan itu bentuknya banyakkan kan narasi kan. Justru narasi-narasi, nggak ada yang simbol-simbol tiba-tiba simbol matematika gitu kan, kita nggak ketemu dalam kehidupan. Ketemunya ya narasi-narasi yang itu bisa dimodelkan ke matematika. Nah itu yang nanti di pretest itu kalian akan coba, sebenarnya ini untuk anak SMA, tapi kami coba untuk mahasiswa. Nanti seperti apa. Nah, tentu karena literasi itu hal-hal yang berkaitan dengan itu ya digunakan. Misal misalkan kalau di bahasa Indonesia nama orang, nama kota, nama tempat itu selalu diawali dengan
guru besar misalnya ya. Nah, itu juga itu harus dipahami juga. Jadi kalau misalkan menyebut nama tapi huruf kecil, ya pasti salah kan? Nah, seperti itu juga masuk dalam perhatian kita. Nah, itu kita harus mulai aware dengan itu. Jadi nanti akan lengkap pemahaman literasinya baik dari segi bahasa maupun dari segi matematika karena dua-duanya ini dimanfaatkan. Saya kira itu sebenarnya pretestnya itu cukup karena hanya 10 soal, karena ini pemanasan kalau banyak-banyak nanti capek ya. Jadi 10 soal itu seharusnya waktunya, kalau UN dulu kan satu soal 4 menit ya, kalau SMA. Nah ini sekarang dicoba 3 menit ya. Tapi ya bolehlah kalau sampai 4 menit. Jadi 30 sampai 40 menit. Nanti kita akan pantau yang selesai 30 menit, siapa yang butuh sampai 40 menit, siapa, tapi itu enggak mempengaruhi apa-apa ya. Jadi yang terbaik adalah kalian mengerjakan dengan tenang dan benar. Yang penting kan itu. Benar itu dalam arti memahaminya itu benar, lalu mengerjakannya benar. Ada pilihan ganda, ada jawaban singkat ya. Jadi silahkan nanti dicoba dikerjakan, akan disampaikan Bu Mada nanti ininya linknya ya. Begitu tambahan dari saya Bu Mada. Baik, terima Kalau kasih. tambahannya belum lengkap bisa dilengkapi. Sudah lengkap Bu, sangat lengkap. Oke. Terima kasih Bu Hani sudah mengantar mahasiswa untuk menuju ke pretest. Baik, nanti linknya akan saya bagikan melalui WA Group saja. Nanti setelah ini kalian mengerjakan pretest, karena sekarang di tempat saya pukul 10.13, jadi kalau maksimal tadi waktunya 40 menit ya. Iya, 40 menit. Ya, berarti kan 10.43 ya, baik sampai kok 43, 53 ya? 53. Ya. Ya mungkin akan dimulai 10.15 gitu ya. 10.15 biar nanti sampainya 10.55 begitu ya maksimal. Gitu. Baik. Oke, untuk pertemuan hari ini sudah cukup melalui diskusi melalui Zoom. Kita akan lanjutkannya lewat WA Group. Gitu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ibu. Grup ya. Bu, terima kasih.